Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Nathanael dari Universitas Esa Unggul dengan nomor induk mahasiswa 202003060003 dengan kode kelas KJ012. Dan hari ini saya akan membaca tentang virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dengan istilah kesehatan SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis virus baru dari coronavirus yang menularkan ke manusia. Virus ini bisa menyerangkan siapa saja, seperti lansia atau lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu sedang menyusui. Infeksi virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menularkan dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk negara Indonesia, hanya dalam beberapa waktu bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona tersebut. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasa kita kenal PSBB untuk menekankan penyebaran virus corona ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan. Misal, ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, atau kontak langsung dengan orang yang melakukan droplet. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Tingkat kematian akibat virus corona. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 ini bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 28 Oktober 2020 adalah 396.454 orang, dengan jumlah kematian 13.512 orang. Tingkat kematian case fatality rate akibat COVID-19 adalah 3,4%. Padahal WHO pernah mengatakan tingkat kematian ini dari penyebab virus corona sekitar 2% saja. Jika dilihat dari persentase, angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia di atas 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 58,5% penderita yang meninggal akibat COVID-19 ini adalah laki-laki dan 41,5% sisanya adalah perempuan. Apa gejala virus corona ini? Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering,
sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan sampai berdarah, sesak nafas, dan nyeri pada dada. Gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kedua, batuk kering, dan ketiga, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan yang terakhir, ruam di kulit. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini biasa disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan tes yaitu rapid test atau PCR. Untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR, bisa dicek di beberapa rumah sakit atau klinik di sekitar rumah Anda. Kapan kita harus pergi ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri apabila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 di 119 extension 9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda terpapar virus corona, tapi Anda tidak mengalami gejala apapun, Anda perlu memeriksa diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi kesehatan mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang Anda perlu konsumsi. Diagnosis virus corona atau COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19 atau tidak. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi atau IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona itu. Yang kedua, swab test atau tes PCR atau yang biasa disebut polymerase chain reaction untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda sudah terinfeksi virus corona. Namun bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus corona yang lainnya. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona itu. Pengobatan virus corona COVID-19. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyerangan infeksi virus corona.
Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejala dan mencegah virus corona, yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, memberikan peredam demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, dan yang terakhir, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air serta menjaga kadar cairan dalam tubuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.